Halo semua, what is up Crypto Family dimanapun kalian berada. Apa kabar? Gua harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Welcome back to my channel with the new episode. Dan di episode kali ini gua mau ngebahas dua token. Dan anggap aja ini adalah review lah ya, karena gua juga bukan holdernya dan gua juga baru ngecek sekarang ini. Nanti apa aja yang kita dapat. Jadi tetap stay tune di sini. Well, tapi sebelumnya ini benar-benar ya gue tekankan bahwa I'm not financial advisor and this video is not for financial advice. Jadi gue harap kalian harus Dior or do your own research karena Dior itu penting. Di dalam video ini sama sekali tidak ada ajakan untuk menjual ataupun membeli suatu aset kripto. Oke? Deal ya. So, let's go. But before we are going into the main topic, for the record, berdasarkan coin market cap, the global crypto market cap sekarang ada di angka 1,85 triliun US dollar. Dan ini dalam kurun waktu 24 jam terakhir mengalami penurunan sebesar 3,98%. Jadi kalau kita lihat di top 100 coin pun juga sebagian besar warnanya merah. Di weekend kemarin merah, kayaknya weekend kali ini pun juga sepertinya begitu. Let's see besok, oke? Well, alright. Jadi sesuai requestan, kali ini gue akan nge-review dua token yang jujur gue sama sekali bukan holdernya. Jadi sekali lagi gue tekankan bahwa gue bukan holdernya. Jadi ini gue ngecek secara cepat aja. Nanti token yang pertama ada Uzumaki Inu dan yang kedua ada Nami Inu. Sebagai info aja bahwa jika kalian-kalian yang memang mau masuk ke suatu project yang masih baru, kalian mungkin bisa cek salah satu video gue yaitu 5 tips terhindar dari scam atau rug pulls ketika mau masuk ke project baru, misalkan koin-koin micin. Jadi 5 tips itu adalah 5 dasar yang perlu kita cek dan paling enggak kita punya standar lah buat diri kita sendiri ya. Paling tidak ada standarnya. Jadi tidak yang mungkin cuma ngikutin hype tiba-tiba masuk kemudian kena rug pull. Karena berapapun uangnya kecil atau besar, rug pull ya tetap menyakitkan. Karena yang kita gunakan di sini adalah uang, yang mana nyari uang nggak gampang, ya kan? Jadi kalian bisa cek video gua yaitu yang ini ya, 5 tips terhindar dari rug pull. Oke lah teman-teman, jadi tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita bahas tokennya. Token pertama ada Uzumaki Inu. Jadi ini berdasarkan coin market cap, harganya untuk saat ini, saat video ini dibikin adalah ini 0,000 sekian, pokoknya ada 10 nol di belakang koma, kemudian 1148. Dalam kurun waktu 24 jam terakhir ini mengalami penurunan sebesar 2,68%. Dan kalau kita lihat, kalau misalkan ini volumenya benar, ini juga mengalami penurunan sebesar 8,62%. Oke, seperti yang kita lihat, Uzumaki Inu adalah token yang terdaftar di jaringan Ethereum. Mending kita langsung aja ngecek di Etherscan-nya ya. Berdasarkan Etherscan, ini adalah maksimum total supply-nya. Kemudian holdernya sekarang ada di angka 2168 holder. Dan kalau kita melihat grafik ini di holder, ini time frame 3 bulanan ya. Jadi ini dari November ini mengalami kenaikan sampai di tahap ini Januari akhir. Ini ada di angka 2175. Nah, untuk sekarang ini mengalami penurunan ya holdernya. Jadi dari segi holdernya ini mengalami penurunan. Jadi sekarang ada di 2168. Selanjutnya kita cek aktivitas transfernya. Ini aktivitas transfernya yang paling baru ini terjadi 4 hari yang lalu. 2 transaksi ini, kemudian selanjutnya diikuti 5 hari yang lalu, selanjutnya 6 hari yang lalu, 7 hari yang lalu, 8 hari yang lalu. Jadi menurut list transaksinya ini sangat jarang terjadi transaksi. Dan apakah ini pertanda bagus? Menurut gua ini bukan pertanda bagus karena aktivitas transaksinya sangat-sangat rendah sekali. Kemudian dari segi holder, ini ada top 1000 holder paling atas. Kita lihat di sini di wallet pertama atau wallet nomor 1 adalah Dead Wallet ya, dan ini presentasinya adalah 53,6%. Kemudian di kedua ada wallet Uniswap 14%, dan selanjutnya ada di wallet-wallet yang mempunyai persentase kurang dari 2%. So nothing special menurut gua di sini. Kita lanjut ke DEX Trades. Nah, ini pun juga sama, aktivitas DEX Trades-nya pun sangat jarang sekali. Terakhir pun terjadi di 4 hari yang lalu. Kemudian diikuti 5 hari yang lalu, 6 hari yang lalu, 7 hari yang lalu, 8 hari yang lalu. Artinya ini menurut gua sekali lagi ini pertanda kurang bagus. Karena bisa gua analogikan bahwa kalau misalkan ini sebuah pasar, pasarnya sudah sepi ya, entah sepi pelanggan ataupun sepi penjual. Alright teman-teman, jadi langsung aja gua bawa kalian ke
website resminya dari Uzumaki Inu. Ini Uzumaki Inu sudah di rebranding ya, karena tadinya logonya seperti ini, Uzumaki Inu. Artinya ini memang diambil dari karakter anime, yaitu Naruto Uzumaki. Tadinya seperti itu, tapi gua rasa ini untuk mencegah copyright dengan pihak official Naruto Uzumaki, jadi makanya ini di rebranding. Nah, di sini ini adalah homepage-nya, ada about, documents, roadmap, utilities, metaverse, and contact us. So, kita akan breakdown satu-satu secara cepat ya. Ini di homepage-nya. Nothing special di sini. Ini kita bisa pencet tombol buy token and download white paper. Kalau kalian mau, bisa silahkan. Kalian lihat sendiri white papernya. Lanjut di About Us. Uzumaki adalah cryptocurrency yang terinspirasi Naruto di Ethereum blockchain. Kami adalah token komunitas, artinya setiap investor memiliki suara. Tujuan kami adalah membawa anime ke ruang kripto dan memberikan komunitas tempat yang menyenangkan atau aman untuk berinvestasi dan menumbuhkan kekayaan Anda. Melalui kreativitas, utilitas, dan tokenomics yang hebat, kita selamanya tumbuh. Jadi ini tentang Uzumaki Inu. Oke, kita lanjut. Dan di sini ada tokenomics-nya, 2% reflection, 3% liquidity, 3% masuk ke marketing. Ada 3 utilitas utama untuk Uzumaki Inu, yaitu pertama, di fase pertama ada NFT marketplace, di fase kedua ada play to earn card game, di fase ketiga ada anime streaming site. Kemudian lanjut, ini roadmap-nya. Ini fase pertama, fase kedua, fase ketiga, fase keempat. Jujur kalau misalkan orang baru ngelihat ke sini, ini agak bingung. Karena apa? Karena tidak ada tanda step atau stage yang sudah selesai, ya kan? Nggak ada tandanya mana yang udah selesai, mana yang belum selesai. Ini semua terlihat sama. Apakah ini belum selesai semua? Apakah ini udah selesai semua? Gua untuk orang yang baru masuk ke sini, website ini pertama kali, gua agak bingung di sini. Kemudian lanjut ke bawah, stream your favorite anime on Uzumaki. Ini masih coming soon di sini tertulisnya. Kemudian sell and purchase NFT on Uzumaki masih coming soon di sini. Kemudian metaverse coming ya, masih nggak ada kelanjutannya. Dan ini udah di paling bawah, join the Uzu family today. Itu aja sih menurut gua. Jadi di roadmapnya ini nggak ada tanda yang mana yang udah selesai, mana yang belum selesai. Kemudian selain itu, ini juga menurut gua penting ya, salah satu bendera merah bahwa di sini nggak terlihat siapa anggota atau tim developer dari Uzumaki Inu. Ini di sini nggak terlihat. Artinya ini masih belum docs ya, belum mereveal siapa-siapa developer utama dari Uzumaki Inu ini. Dan menurut gua ini udah agak red flag sih menurut opini gua ya. Oke, selanjutnya kita akan ngecek liquidity-nya ini dikunci atau tidak. Kalau dari websitenya gua nggak menemukan keterangan yang menerangkan bahwa liquidity-nya lock atau tidak, atau mungkin terkunci berapa lama seperti itu. Jadi gua akan salin kontraknya dari sini, kemudian gua akan ke Unicrypt, pastekan di sini, kita dapat Uzumaki, dan nanti kita ke bawah sini ya. Oke, jadi di sini kita lihat hasilnya ya. Oke, di sini ada durasinya sampai kapan ini akan terkunci, yaitu sampai 8 September tahun 2022 atau 7 bulan lagi ya. Nah ini nanti, jadi ketika misalkan udah selesai 7 bulan ini sampai di tanggal ini, apakah nanti pihak developer akan mengunci lagi atau tidak? Karena kalau tidak dikunci, of course ini akan berbahaya sekali ya, berpotensi untuk rug pull. Next, hal yang penting juga untuk dicek adalah apakah project ini sudah selesai diaudit atau belum. Kalau dari website resminya, ini memang gua nggak menemukan ada keterangan apakah project ini sudah diaudit atau belum. Pun juga kalau ke CoinMarketCap di Uzumaki Inu ini, juga nggak ada keterangan apakah dia sudah selesai audit atau belum. Karena biasanya kalau misalkan contoh ada certik audit, di sini pun juga kita bisa menemukan linknya, ya kan. Jadi ini juga salah satu poin yang harus gua sorotin ya. Gua nggak menemukan keterangan apakah ini udah diaudit atau belum. Mungkin kalau dari salah satu kalian ada holdernya, kalian kalau ada informasi tentang audit Uzumaki Inu bisa di-share di kolom komentar ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kita harus ngecek komoditinya, atau yang biasanya kita selalu cek adalah Twitternya. Alright man, jadi ini udah di official page Twitter dari Uzumaki Official. Kita bisa lihat di sini untuk followernya sampai saat ini 3.484. Oke, kita cek tweets and replies-nya. Alright, ini tweet yang paling baru ada di tanggal 13 Februari ya. Ini menginfokan bahwa Uzumaki Inu up over 10% on the day and climbing. Selanjutnya ini agak timpang sih. Ini di tanggal 20 Januari. Artinya lumayan lama gitu kan.
Kemudian kalau kita ke bawah, ini juga di Januari tanggal 13, tanggal 12, tanggal 11. Oke, jadi memang sejak tanggal 20 Januari kemudian meloncat ke tanggal 13 Februari dan sampai sekarang belum ada tweetan lagi. Ini menurut gua agak gimana gitu, karena dari page Twitter officialnya ini seakan-akan udah tidak terlalu aktif, men, ya kan? Jadi nggak update banyak hal gitu loh. Artinya kalau misalkan orang baru mau masuk ke sini kan jadi ngerasanya kayak gimana gitu loh. Itu menurut gua ya, untuk ngelihat akun Twitternya dari Uzumaki Official ini. Kita ke Dextool, kita cek chartnya berdasarkan Dextool. Ini harga untuk sekarang. Kemudian kalau kita lihat informasi di Dextool, ini market capnya berada di angka ini 445.000 sekian US dollar, holdernya 2.000 sekian, dan ini adalah total liquidity-nya 256.000 sekian US dollar. Oke, kalau kita lihat chartnya, ini dari ATH-nya sampai di harga sekarang ini udah mengalami penurunan sebesar 95,29%. Cukup dalam ya, karena udah lebih dari 90%, dan ini pun juga tinggal 5% lagi sampai ke 100%-nya. Nah, kalau kita cek aktivitas tradingnya berdasarkan Dextool, kita lihat nih, terakhir kali ini ada di tanggal 14 Februari. Kemudian sebelumnya ada di tanggal 13 Februari. Sebelumnya 12 Februari dan sebagainya. Artinya udah sangat-sangat jarang sekali. Gue nggak tahu apa yang terjadi sama koin ini, atau mungkin udah migrasi, gue juga nggak tahu, karena ini benar-benar baru buat gue ya. Kalau misalkan ada yang tahu, mungkin holdernya tolong komentar di bawah ya. Karena kalau misalkan kita lihat kondisi marketnya Uzumaki Inu yang seperti ini udah kayak pasar yang sepi penjual pun juga sepi pelanggan. Jadi orang mau masuk kalau ngelihat kondisinya seperti ini sangat-sangat ragu. Gua akan berani bilang seperti itu ya, sangat ragu sekali. Dan pun juga kalau kita nyoba search di YouTube dengan masukkan keyword Uzumaki Inu token, ini pun gua urutin berdasarkan tanggal uploadnya. Ini gua nemu terakhir kali ada yang upload itu di 2 bulan yang lalu. Artinya ini udah lama sekali gitu kan. Kemudian setelah 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu. Ya, seperti itu. Artinya untuk sekarang ini gue simpulkan bahwa hype untuk Uzumaki Inu token sudah sangat-sangat jauh berkurang. Oke men, jadi gue simpulkan aja ya kesimpulannya dari Uzumaki Inu berdasarkan beberapa hal yang kita temukan tadi. Poin pertama adalah mengenai developernya, karena developernya itu tidak doxed atau tidak mereveal identitasnya, baik itu nama ataupun foto, dan itu juga menurut gue udah red flag ya. Kemudian yang kedua, apakah liquidity poolnya dikunci? Yes, tadi kita udah lihat, udah ngecek itu dikunci, tapi masa kunciannya itu tinggal 7 bulan lagi. Jadi untuk yang holdernya tetap dimonitor, harus hati-hati ya kan. Apakah nanti ketika udah mau selesai masa kunciannya, pihak developernya akan mengunci lagi atau tidak? Karena sekali lagi, jika nanti tidak dikunci, itu akan ada potensi untuk rug pull. Kemudian yang ketiga, apakah sudah diaudit? Tadi juga gue udah nyoba nyari informasi mengenai audit, entah itu di website resminya, entah itu di CoinMarketCap, itu pun juga nggak ada ya. Itu salah satu kekurangannya. Kemudian untuk aktivitas tradingnya, itu udah sangat-sangat jarang sekali aktivitas. Jadi itu udah kayak yang riskan menurut gue, serius. Jadi gue simpulkan bahwa kalau menurut gue ya, dengan melihat kondisi Uzumaki Inu token yang seperti ini, gua untuk masuk ke project ini gua akan berpikir ulang. Ini gua. Kalau misalnya kalian punya pendapat lain, silahkan tulis di komentar di bawah. Oke? Guys, biar durasi per videonya nggak terlalu lama, maka gua bagi menjadi 2 part ya. Untuk Nami Inu, gua akan bahas di part selanjutnya. Silahkan kalian tonton part selanjutnya. We'll see you there guys.